Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang statistika, ukuran pemusatan data kelompok. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk histogram. Untuk tujuan pembelajaran, melalui diskusi kelompok dan aplikasi Google Classroom diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan min dari suatu data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menentukan min dari suatu data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram dengan benar. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan min dengan benar dan sebaliknya. Bagaimana? Masih semangat ya? Oke, sekarang kita lihat permasalahan kontekstual berikut. Sebanyak 21 siswa OJT di sebuah hotel dijadikan sampel dan diukur tinggi badannya. Nah, berapakah rata-rata tinggi badan siswa OJT? Di sini data ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, datanya seperti ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita menggunakan titik tengah kelas. Nah, X rata-rata adalah sigma dari FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Di sini, FI adalah frekuensi data kelas KI dan XI adalah nilai tengah kelas KI. Nah, sekarang kita lihat proses perhitungan rata-rata menggunakan titik tengah kelas. Yang pertama, kita tentukan dulu titik tengah setiap kelas. Nah, caranya bagaimana? Kita jumlahkan batas bawah dengan batas atas, lalu kita bagi 2. Jadi di sini 151 ditambah 155 dibagi 2. Ketemunya 153. Nah, untuk kelas-kelas berikutnya kita gunakan cara yang sama, atau kita tambahkan panjang kelas pada titik tengah kelas sebelumnya. Nah, untuk langkah berikutnya kita kalikan setiap titik tengah kelas dengan frekuensi kelas masing-masing. Jadi di sini 153 dikalikan dengan 3. 158 dikalikan dengan 4 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan, maka diperoleh 3458. Nah, untuk menentukan rata-rata dari data kelompok ini, kita bagi dengan total frekuensi. Maka kita peroleh hasilnya adalah 164,67 cm. Nah, untuk cara yang kedua,
Cara yang kedua, kita bisa dengan menggunakan simpangan rata-rata sementara. Nah, caranya yang pertama, tentukan dulu rata-rata sementara. Di sini terserah kalian mau pakai rata-rata sementara yang mana. Nah, misalkan kita menggunakan 160 sebagai rata-rata sementara kita. Langkah berikutnya kita tentukan DI. Di sini adalah XI dikurangi dengan X rata-rata sementara. Jadi titik tengah kelas dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, setelah ketemu DI masing-masing kelas, kita kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Jadi ketemunya nanti adalah minus 21, minus 8, dan baru kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, ketemunya adalah 98. Untuk menentukan rata-rata, kita bagi dengan sigma F. Nah, kita lihat di sini. Rumus untuk menentukan rata-rata sementara menggunakan simpangan rata-rata adalah rata-rata sementara ditambah dengan sigma Fi kali Di dibagi dengan sigma Fi. Nah, di sini nanti kita peroleh hasil perhitungannya adalah 164,67 cm. Bagaimana? Saya? Nah, sekarang ada satu langkah lagi, satu cara lagi yang bisa kita pakai. Di sini adalah menggunakan cara coding. Nah, apa itu coding? Nah, ini. Pertama, kita tentukan dulu rata-rata sementara. Di sini, rata-rata sementara yang dipakai adalah salah satu nilai tengah kelas. Nah, pada umumnya yang dipakai adalah kelas dengan frekuensi paling tinggi. Kalau sudah, kita tentukan kode setiap kelas. Nah, ini untuk menentukan kodenya. Untuk kelas yang punya frekuensi paling tinggi, kita kasih kode 0. Untuk kelas-kelas sebelumnya, itu kita berikan kode minus 1, minus 2, dan seterusnya. Untuk kelas-kelas berikutnya, kelas-kelas di atasnya itu berarti 1, positif 1, positif 2, positif 3, dan nah, setelah kita berikan kode masing-masing kelas, ini setelah kita berikan kode masing-masing kelas, kita kalikan frekuensi dengan kode masing-masing kelas. Ini maka kita peroleh minus 9, minus 8, dan seterusnya. Lalu kita jumlah, di sini hasilnya adalah minus 4. Nah, untuk min menggunakan coding ini, rumusnya adalah X rata-rata adalah X sementara ditambah dengan sigma Fi kali Di dibagi dengan sigma Fi, kita kalikan dengan panjang. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 164,67 cm. Coba bandingkan hasil dengan perolehan cara 1 dan 2 tadi. Sama ya. Jadi kita bisa memilih salah satu cara. Nah, untuk permasalahan kedua ini, data ditampilkan dalam bentuk histogram. Nah, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok, mengerjakan LKPD, dan jangan lupa untuk mengupload hasil diskusi kalian di Google Classroom. Selamat mengerjakan, jaga selalu kesehatan, dan tetap semangat. Dari Bu Yati, mungkin sampai sekian dulu. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.